Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Renungan hari ini berjudul Langkah-langkah Iman, ditulis oleh Anne Setas. Sahabat ODB, kami berempat mendaki dan menjelajahi ngarai Watkins Glen yang indah di kawasan New York. Ada kalanya kami berdiri bersama dengan takjub sambil memandangi air terjun dan tebing setinggi lebih dari 60 meter. Kali berikutnya kami harus berhenti sejenak untuk mengatur napas dan mengistirahatkan kaki kami yang terluka saat memanjat bebatuan yang basah dan anak tangga yang begitu banyak. Saat kami sudah mendekati puncaknya, seorang pendaki yang sedang berjalan turun berkata, "Dari total 832 anak tangga, hanya tinggal 10 anak tangga lagi." Mungkin memang ada baiknya kami tidak tahu seberapa sulit perjalanan yang akan kami lalui, karena bisa saja kami memutuskan untuk mundur dan melewatkan semua keindahan yang ada. Sahabat ODB, terkadang melangkah dalam perjalanan hidup ini juga terasa sulit. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya tentang kesulitan dan penganiayaan yang diderita. Yohanes pasal 16 ayat 33 dan juga 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Dan untuk menghadapinya kita membutuhkan perspektif yang benar. Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Mengapa kebahagiaan dan bukan penderitaan?
Allah tahu dan kita tahu bahwa ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Namun untuk apa itu semua? Supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bila kita mau berhenti sejenak dan melihat di tengah penderitaan, kita tentu dapat melihat karakter yang kuat dan indah yang Allah bentuk dalam diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga akan belajar menghargai kebenaran bahwa suatu hari nanti kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Karena itu, mari kita terus mendaki bersama. Sahabat ODB, masalah apa saja yang saat ini sedang Anda hadapi? Mungkin Anda belum lihatnya, tetapi menurut Anda, karakter manakah yang Allah ingin tumbuhkan dalam diri Anda? Mari kita berdoa. Terima kasih Allah bahwa Engkau memahami setiap hal yang terjadi dalam hidupku dan memiliki rencana yang indah bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.